Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, selamat beribadah di rumah masing-masing. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dan menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadirat Allah. Pemberita firman pada malam hari ini, Penatua Bapak Artus Arnold Alphonse. Untuk itu, umat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Kidung Jemaat 448, Alangkah Indahnya. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan kasih setiamu bagi kami, sehingga pada malam hari ini kami dapat boleh untuk beribadah keluarga, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing Bapak. Biarlah Engkau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Bapak. Berkati juga untuk hamba-Mu, Penatua Bapak Artus Alphonse yang akan memberitakan firman pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membaca Mazmur berbalasan yang terambil di dalam kitab Mazmur 133, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Kidung Jemaat 178, karena kasih-Nya padaku. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, di kesempatan malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kami, supaya apa yang kami baca dan kami dengarkan pada malam hari ini boleh menjadi suatu kebenaran di dalam kehidupan kami, dan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya itu di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarnya. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-43 sebagai berikut. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan bahkan telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya."
Demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. 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 Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, selamat malam. Shalom. Kiranya kita senantiasa diberkati oleh Tuhan dan senantiasa sehat di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu yang kekasih, pada malam hari ini kita berbicara tentang dua tokoh yang sangat penting di dalam pembacaan Alkitab pada saat ini. Tokoh yang pertama yaitu Kornelius, dan tokoh yang kedua yaitu Petrus sendiri. Kedua tokoh ini, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita lihat di dalam pembacaan kita, sama-sama mempunyai karakter, sama-sama mempunyai latar belakang yang sangat berbeda. Yang pertama, Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-10, pasal 1, Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang pertama, bahwa Kornelius ini adalah seorang perwira yang ternama pada saat itu. Perwira pasukan. Dia adalah seorang Itali dan dia adalah kepala daripada pasukan Itali di penjajahan di Israel pada saat itu. Yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih, yaitu tokoh Petrus, Simon Petrus sendiri. Walaupun Simon Petrus ini telah lama mengikuti Yesus, tetapi dia adalah seorang Yahudi yang masih memegang teguh adat dan istiadat daripada bangsa Yahudi itu sendiri. Kenapa saya katakan bahwa kedua tokoh ini merupakan tokoh yang sangat berlawanan, bertolak belakang satu dengan yang lain. Yang pertama, Bapak Ibu yang kekasih, Kornelius adalah orang Itali yang dianggap najis, yang dianggap haram, atau yang dianggap tidak layak oleh orang Yahudi atau adat istiadat orang Yahudi. Nah, yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih, yaitu Simon Petrus ini sendiri. Walaupun dia telah bertahun-tahun mengikuti Yesus, tetapi adat istiadat Yahudi itu masih tetap dipegang teguh sama Simon Petrus itu sendiri. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, lalu apa yang menjadi inti daripada bacaan kita pada malam hari ini? Di sini, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, tema yang diberikan oleh gereja yaitu persekutuan kebangsaan. Tetapi di dalam Sabda Bina Umat dikatakan bahwa Allah tidak membedakan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, secara teologis ini adalah pengalaman spiritual daripada Kornelius dan pengalaman spiritual daripada Rasul Paulus itu sendiri. Pengalaman spiritual daripada Kornelius yaitu ketika dia mendapatkan penampakan daripada malaikat Tuhan. Di sini dikatakan bahwa Kornelius itu adalah seorang yang saleh, seorang yang baik dan suka memberi. Dia diberikan penampakan oleh malaikat Tuhan untuk menjemput Petrus, Simon yang disebut Petrus. Dan penampakan yang kedua, Bapak Ibu, yang terjadi kepada Simon Petrus itu sendiri. Dia melihat suatu gulungan kain yang turun dari langit, dan di situ terdapat banyak binatang-binatang melata, binatang-binatang yang haram maupun binatang-binatang yang tidak layak dalam adat istiadat atau agama Yahudi itu sendiri. Pengalaman spiritual ini yang menjadi titik tolak, sehingga kemudian kedua orang ini merubah
sikap, merubah pandangan teologisnya bahwa firman Tuhan itu hadir bukan kepada orang Yahudi saja, tetapi firman Tuhan itu hadir kepada semua bangsa. Pengalaman spiritual daripada Rasul Paulus ketika Rasul Petrus, ketika dia mendapat penglihatan kain dari sorga itu yang berisi binatang-binatang itu, dan kemudian ada suara yang mengatakan bahwa ambillah dan makanlah. Dan Rasul Petrus mengatakan bahwa kami tidak makan hal-hal seperti begini. Di dalam agama Yahudi, bahwa hal-hal seperti begini dianggap haram. Kita tidak boleh makan binatang-binatang yang dianggap haram dalam adat istiadat dan agama Yahudi. Tetapi kemudian suara itu berkata bahwa Petrus, makanlah apa yang engkau anggap haram bagi Allah, bagi manusia, halal bagi Allah. Nah, lalu yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, adat istiadat yang kedua yang masih dipegang oleh bangsa Yahudi, bahwa mereka tidak boleh bergaul dengan orang yang non-Yahudi. Artinya bahwa orang yang di luar daripada orang Yahudi itu dianggap najis. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ketika itu terjadi pertemuan antara Rasul Petrus dan Kornelius itu sendiri. Dari pertemuan itu kemudian Simon Petrus di dalam ayatnya yang ke-34 dia mengatakan, lalu mulailah Petrus berbicara katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Sekali lagi saya katakan bahwa sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, secara teologis gerejawi memang bahwa orang Yahudi menganggap bahwa agama dan kebenaran hakiki itu cuma ada pada bangsa Yahudi. Karena memang gereja-gereja purba itu mulai berkembangnya dari Yerusalem itu sendiri. Sehingga Bapak Ibu, orang Yahudi menganggap bahwa kebenaran universal itu sebenarnya cuma milik orang Yahudi. Sehingga kenapa sampai Kornelius dan kemudian Petrus, bahkan Paulus pun sendiri, yang tadinya dia adalah seorang guru besar di dalam agama Yahudi itu sendiri, Tuhan merubah pola hidup, bahwa kesaksian daripada mereka bahwa Yesus hadir bukan untuk orang Yahudi itu sendiri saja. Bapak Ibu masih ingat tentang perumpamaan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati. Kita lihat di situ Bapak Ibu bahwa karakter atau kesombongan daripada orang Yahudi yang menganggap bahwa dirinya benar, sampai orang yang sakit, bahkan orang yang dalam keadaan sekarat pun tidak mau disentuhnya. Lalu kemudian Yesus berkata, menurut Anda, siapakah yang disebut sesamamu manusia itu sendiri? Ya sudah tentu orang Samaria yang menolong orang yang dalam keadaan sekarat itu. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, lalu kemudian Rasul Petrus sendiri memberikan banyak sekali kesaksian-kesaksian kepada Kornelius, dan bahkan masuk ke dalam rumah Kornelius yang dianggap najis oleh orang Yahudi pada saat itu, tentang bagaimana Yesus itu sendiri. Bahkan dia memberikan kesaksian tentang Yesus sekaligus merubah mindset daripada dia sendiri yang menganggap bahwa kebenaran universal itu cuma ada di dalam agama Yahudi itu sendiri.
Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sejajar dengan kebenaran spiritual daripada Petrus maupun Kornelius ataupun Rasul Paulus yang pernah mengalami sentuhan tangan daripada Yesus itu sendiri, yang mengalami suatu pertobatan, melahirkan Paulus, melahirkan Petrus, melahirkan Kornelius yang baru, melahirkan suatu pemikiran yang baru bahwa Yesus hadir membawa berita keselamatan, membawa kedamaian kepada semua bangsa, bukan saja kepada orang Yahudi itu sendiri. Peristiwa itu Bapak Ibu membuktikan bahwa kuasa Allah itu lebih berperan di atas segala sesuatu. Agama tidak bisa berkuasa mengatur atau mengurung Allah dalam suatu kandang agamanya. Manusia seberkuasa apapun juga tidak dapat membunuh kebenaran Allah itu sendiri. Makanya Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Yesus ingin hadir kepada semua orang. Sebagaimana kesaksian daripada Rasul Petrus pada saat itu, dia kemudian datang dari perkunjungan spiritual dari Yope ke Kaisarea, dan kemudian dari Kaisarea ke Yope bertemu dengan perwira orang Itali yang bernama Kornelius itu. Lalu kemudian pengalaman spiritual daripada Rasul Paulus mau mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya jangan kita memakai kebenaran kita untuk memakai apa yang ada di dalam pikiran kita untuk menutup kemuliaan Allah kepada semua orang. Apalagi menganggap bahwa kebenaran sejati itu ada pada diri kita sendiri, dan menganggap orang lain itu najis, menganggap orang lain itu haram. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, baru saja kita melaksanakan hari ulang tahun, upacara atau peringatan hari ulang tahun 17 Agustus sebagai hari ulang tahun kemerdekaan negara kita. Sebagai negara yang hidup dengan nilai-nilai agama dan tradisi, seharusnya bangsa Indonesia menjadi negara yang kuat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi, dengan solidaritas yang kokoh. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih, bukan berarti fenomena agama itu lalu kemudian mengalahkan nilai-nilai kebenaran, mengalahkan nilai-nilai cinta kasih kita kepada sesama manusia. Untuk itu Bapak Ibu yang kekasih, firman Tuhan pada saat ini kiranya mengajak kita untuk kita senantiasa mengasihi sesama manusia tanpa memandang suku maupun agama. Yesus sendiri saja hadir tidak melihat kepada suku atau agama apapun juga, tetapi dia menghadirkan damai sejahtera kepada semua orang. Begitupun juga dengan kita. Marilah kita mengisi kemerdekaan itu di tengah-tengah suasana pandemi ini dengan kepedulian terhadap sesama, dengan saling membantu terhadap sesama, dengan menghadirkan damai sejahtera kepada sesama lewat apa yang ada pada kita. Supaya dengan demikian kita menghadirkan damai sejahtera Allah, karya Kristus itu di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada saat ini menolong kita untuk mewujudkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita bersama dengan sesama kita di tengah-tengah bangsa kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kidung Jemaat 249.
Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa syafaat. Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami sebagai bangsa dan negara ini yang Tuhan boleh tuntun. Kami boleh bersyukur juga Tuhan, kami boleh merayakan kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang merupakan anugerah bagi bangsa kita ini ya Tuhan. Dan di kesempatan ini ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kasih-Mu, hikmat bagi para pemimpin bangsa kami maupun anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya ya Tuhan, yang membangun bangsa ini Tuhan, untuk mengisi kemerdekaan ini Tuhan, supaya mereka yang melakukan hal-hal kebenaran ini ya Tuhan boleh menjadi sesuatu yang baik bagi kesejahteraan bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi gereja-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani di tengah-tengah bangsa ini, hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat-tempat yang terpencil, yang jauh Tuhan daripada segala fasilitas. Tuhan memberkati dan menuntun mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus bagi hamba Tuhan yang melayani di gereja kami di sini, Pendeta Ekbat Parasian Seombing dan keluarga, juga Pendeta Stella Mendagi Rompis dan keluarga. Kami berdoa bagi keenam Pelkat, juga komisi-komisi Yayasan Pendidikan Tugu Bakti dan semua perangkat pelayanan yang ada ya Tuhan. Engkau memberkati itu ya Tuhan, supaya segala sesuatu ini ya Tuhan boleh kami lewati Tuhan di dalam tugas-tugas pelayanan ini. Tuhan jaga dan Tuhan pelihara kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan Yesus bagi jemaat-Mu ya Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, yang terbaring di rumah sakit maupun yang di rumah. Biarlah jamahan kasih Tuhan menjamah mereka Tuhan, menyentuh mereka Tuhan, sehingga mereka boleh sembuh, mereka boleh beraktivitas lagi seperti biasa. Kami berdoa ya Tuhan Yesus bagi para penderita yang ada di tengah-tengah lingkungan kami, yang di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan Yesus, yang menderita karena COVID-19 ini Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau menjamah mereka juga ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan Yesus dengan para dokter maupun tenaga-tenaga medis yang berjuang Tuhan untuk menyembuhkan para pasien COVID-19 maupun yang lainnya ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan Yesus. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus bagi jemaat-Mu ya Tuhan yang saat ini ya Tuhan sedang mencari pekerjaan, anak-anak Tuhan yang saat ini juga sedang mencari jodoh, keluarga-keluarga yang saat ini juga ya Tuhan mengalami kesulitan ekonomi Tuhan akibat pandemi ini ya Tuhan. Engkau memberkati, Engkau menjamah mereka ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus juga bagi para janda, duda, yatim piatu
dan juga para lansia yang ada di tengah-tengah gereja kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan memberikan kasih-Mu bagi kami semua. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ingatlah perkataannya dalam Galatia 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk kolekte ibadah keluarga dapat dikumpulkan menggunakan amplop yang telah diedarkan oleh Koordinator Sektor Majelis Jemaat, yang untuk selanjutnya dapat diserahkan ke kantor Majelis Jemaat GPB Tugu atau melalui Koordinator Sektor Majelis Jemaat. Kidung Jemaat 365B, Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Umat Tuhan, mari berdiri untuk bersama-sama mendoakan persembahan kita pada malam hari ini. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah, agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kidung Jemaat 343, Dunia dalam Rawa Payah. Dunia dalam rawa payah berjuang terus. Kristen manakah cahaya Injil kudus? Biar dalam lap gulita bergemilang terang berita, satu saja Tuhan kita Sang Penebus. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyedari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 「
Bapak Ibu, ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Namun kami tetap menghimbau bagi Bapak Ibu yang berusia 17-60 tahun dalam kondisi sehat, kita bisa bersama-sama untuk datang beribadah di dalam gereja. Dan kita tetap selalu menghimbau bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian untuk tetap menerapkan protokol kesehatan kita dengan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, agar kita semua tetap selalu diberikan kesehatan. Tetap sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita sama-sama akan mengikuti simulasi untuk ibadah hari Minggu, di mana sesuai dengan protokol kesehatan dari Majelis Sinode, pemerintah dan PGI, kita akan sama-sama mengikutinya. Yang dilakukan adalah pertama kita harus cuci tangan, yang kedua kita harus memakai masker, lalu kemudian sama-sama kita akan mengikuti aturan yang akan ditunjuk oleh protokol. Saya kira nanti kita ikut masing-masing. Terima kasih. Tuhan berkati.
Saudara-saudara, itulah simulasi yang kita lakukan untuk peribadahan kita di hari Minggu. Biarlah semua itu dapat memberi tuntunan yang baik bagi kita semua. Terima kasih.